Perang Dunia Pertama pecah selama hampir 4 tahun, mulai 1914 sampai 1918. Aliansi sekutu yang terdiri dari Inggris, Italia, Prancis, dan Rusia terlibat perang dengan aliansi sentral, yang di dalamnya ada Jerman, Austria, Hongaria, dan Turki. Kendati terpusat di Eropa, dampak dari perang ini meluas ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Hindia Belanda. Sektor perekonomian ambruk, paceklik di mana-mana, termasuk di Tasikmalaya. Peneliti sejarah di Preanger Institute Muhajir Salam menjelaskan, kondisi di Tasikmalaya saat itu terjadi banyak kesusahan. Para pengusaha yang merupakan sektor utama perekonomian merasakan langsung dampaknya. Bupati Tasikmalaya RAA Wiratanuningrat tidak tinggal diam. Melihat kondisi itu, Wiratanuningrat, seorang bupati yang cerdas yang memiliki referensi banyak gitu ya, tentang bagaimana membangun perekonomian, dia terinspirasi oleh sebuah literatur yang berkembang pada masa itu, keberhasilan ekonomi koperasi di Italia. Dalam sebuah literasi, Wiratanuningrat menceritakan keberhasilan bagaimana tuh orang Italia itu berhasil membuat ekonomi koperasi. Kenapa demikian? Karena dia berpikir gitu ya, kalau orang tidak bekerja sama, tidak care dengan situasi krisis ekonomi akibat perang pada masa itu, tidak ada kebersamaan, tidak ada persatuan, tidak ada kerjasama, maka mustahil Tasikmalaya bisa bangkit dari sisi perekonomian. Maka dia mendorong pembentukan banyak sekali koperasi, diawali oleh pembentukan perhimpunan duit hadiah atau dengan singkatannya PDH. Itu dia rintis sejak tahun 1918, di akhir ketika Perang Dunia berakhir, dia rintis itu. Dengan cara apa? Dengan cara menghimpun duit sumbangan. Jadi orang-orang yang kaya waktu itu dihimpun. Ada gerakan namanya gerakan sarupi, gerakan 1 rupiah atau 1 gulden. Orang menyumbang duit, dihimpunlah dalam sebuah bank koperasi. Duitnya untuk apa? Duit ini diperuntukkan untuk membiayai ekonomi gitu, memberikan pinjaman kepada tukang payung tanpa bunga, memberikan pinjaman terhadap pelaku usaha batik tanpa bunga, memberikan pinjaman terhadap pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya. Racikan kreatif yang dilakukan Bupati Wiratanuningrat memberikan dampak positif. Sektor perekonomian kembali bergeliat, sehingga Tasik menjadi pusat perkembangan batik. Bahkan setelah perkumpulan duit hadiah atau bank rakyat berjalan sukses, kemudian muncul banyak koperasi. Orang Karangnunggal misalnya, membuat perhimpunan koperasi Karang yang bergelut di bidang usaha pertanian, peternakan, hingga transportasi. Bupati Wiratanuningrat berhasil membangun Tasikmalaya. Selama 30 tahun kepemimpinannya, Tasikmalaya mengalami kemajuan yang pesat. Bupati berhasil mendorong kelahiran kota modern yang memiliki sarana dan prasarana publik yang sangat lengkap. Selain membangun pendopo dan alun-alun hingga kantor pemerintahan, juga ada lapangan olahraga, sekolah-sekolah rakyat, rumah sakit, bioskop, pasar-pasar, sampai membuat jalan-jalan yang lebar di pusat perkotaan dan pedesaan, serta fasilitas umum lainnya. Tak heran, pada masa itu, Tasikmalaya tumbuh menjadi jantung peradaban modern di Priangan Timur.